Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Selamat datang kembali di IG Podcast Ngobras, ngobrol bareng sahabat bersama saya Bentang. Sebelumnya teman-teman di sini sahabat semuanya jangan lupa untuk follow, subscribe, like, and comment ya di sosial media kita. Ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube. Pada ngobras hari ini seperti biasa akan ada hadiah untuk penanya terfavorit ya. Jadi buat sahabat semuanya silahkan menyiapkan pertanyaannya dan juga bisa sampaikan lewat kolom komentar. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bisnis asik teknologi robotik ya. Jadi nanti buat teman-teman yang penasaran tentang bisnis robotik bisa langsung aja kepoin dan tetap pantengin di Instagram kita ini ya. Oke, boleh dong ini kita sapa-sapa dulu sahabat semuanya, boleh dikasih tahu asalnya dari mana sambil kita nungguin Mas Jokwis ya, Mas Joko Wisnugroho. Oke, di sini ada yang dari mana? Boleh kasih tahu kita biar kita tahu. Oke, sahabat semuanya, pastikan ya untuk teman-teman yang nantinya akan tanya itu pastikan follow Instagram kita untuk bisa mendapatkan hadiah favorit dari kita ya. Oke, ini udah ada dari Kutim. Kutim itu mana ya Mbak? Atau Kak dari INDKHN? Ada yang dari Cirebon. Hai Kak Rifs.art, dan ada rumah.baca.mc Gans dari Magelang nih. Oke, dari Magelang. Jawa Tengah ada, Jawa Barat dari Indramayu, ada dari Mas Ahmad Faiz ya. Oke. Ada dari mana nih? Ada dari Jakarta Utara, dari Putri di Taanan ya, betul ya? Oke, sambil kita nunggu. Oh, Kutai Timur. Oke. Oke, kita masih nunggu Mas Jokwisnya ya. Boleh kita coba biar teman-teman langsung bisa nanti kepoin ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat menginspirasi dari Mas Jokwis ini. Oke, halo Mas Jokwis, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Udah jelas suara saya, Mas? Udah jelas. Nggak jelas, Mas Jokwis. Oke. Videonya kelihatan ya gambarnya? Sana. Udah kelihatan, Mas. Bentar saya mau angkat tempat. Oke, Mas. Sebelumnya apa kabar nih, Mas? Mas Jokwis ini Baik. keadaan pandemi ini. Ya. Baik. Mas Jokwis, alhamdulillah keadaannya baik ya. Mas Jokwis, karena mau nanya nih, boleh nggak nih? Karena teman-teman di sini ada banyak yang penasaran nih kan terkait tentang bisnis tentang robotik ini, yang sesuatu yang sangat unik kan sebenarnya, yang bisa sebenarnya banyak diminati oleh sahabat semuanya gitu ya Mas Jokwis ya. Oke Mas Jokwis, maaf Mas Jokwis kan seorang engineer nih, jadi kami penasaran secara garis besar gimana sih Mas kerja seorang engineer ini di kala pandemi? Kerja engineer di masa pandemi sebenarnya sama aja sih, santai. Karena pada dasarnya kan engineer itu kan kerjanya lebih banyak di berhadapan dengan gambar, berhadapan dengan hitungan, berhadapan dengan desain. Jadi ya kita komunikasinya juga menggunakan itu, dan bisa dikerjakan di rumah. Nanti kalau ada keperluan diskusi sama temen dari fungsi yang lain, baru kita diskusi aja tinggal lewat online meeting. Gak masalah sih. Berarti masih tetap jalan ya meskipun di pandemi ini ya Mas Jokwis ya. Oke Mas Jokwis, kalau sebelumnya Mas Jokwis itu kan di non pandemi itu sering pergi-pergi atau emang udah biasa dengan keadaan seperti ini Mas Jokwis? Kalau boleh biasanya kita tahu semuanya. Kalau nggak pandemi biasanya pergi Mas, karena ada keperluan survei ke lapangan cukup banyak. Jadinya bisa jadi
dalam sebulan tuh mungkin 2 minggu di luar rumah ya, di luar kota untuk ngerjain Wah, di mana kerjaan. aja tuh Mas 2 minggu di luar rumah? Ya banyak-banyak pindah-pindah kota sih, rata-rata satu kota mungkin dua Mm-mm. sampai tiga hari gitu. Berarti 1 minggu itu, apa, 1 bulan itu bisa 2 minggu ya Mas Jokis itu Ya perjalanan dinas ya gitu kira-kira ya dua Mas ya. minggu lah. Mm-mm, Berarti pada saat betul. pandemi ini malah seneng nggak nih kalau di rumah terus? Ya seneng aja sih sebenarnya di rumah terus apa Mm-mm. ya bisa lebih produktif lah ya karena nggak habis waktu di jalan. Oke, jadi malah sebenarnya di pandemi ini Mas Jokis itu masih apa? Jadi bisa lebih produktif karena waktunya itu Hmm, nggak kepotong pada saat di pesawat kayak gitu-gitu ya Mas ya, di mobil gitu-gitu ya. ya. Oke, Mas Jokis kalau misalkan dulunya sering apa sebelum pandemi ini kan sering perjalanan dinas. Nah, sekarang masih sering nggak sih? Maksudnya pada saat pandemi ini masih sering perjalanan dinas meskipun kalau misalkan berkurang Ah, itu berapa sih? Kalau tadi kan 2 minggu kan, kalau sekarang itu berapa dan biasanya untuk apa gitu? Biar sahabat semuanya tahu. sekarang paling sebulan sekali ya dengan Hmm, pertimbangan protokol yang sangat ketat. Jadi kalau memang tidak ada nggak ada kegiatan yang nggak bisa ditunda gitu ya, kayak saya harus ambil data primer ke lapangan ya, mau nggak mau kita berangkat. Cuma kalau masih di Pulau Jawa biasanya saya akhirnya bawa kendaraan pribadi supaya tidak banyak kontak dengan orang. bawa apa Mas? Mas Jokis agak putus-putus, bisa ada Bawa sahabat. ini, bawa kendaraan pribadi mas. Oh, bawa mobil pribadi ya berarti ya. Kalau masih Pulau Jawa masih bisa Kalau masih pakai Pulau mobil Jawa ya, pribadi. iya betul. Siap, siap. Oh ya, ini mungkin sahabat semuanya yang baru join, ini Mas Jokwis ini atau Joko Wisnugroho ya, itu sebagai alumni AHMBS di tahun 2008 dan juga sebagai founder dan COO, Chief Operational Officer atau Direktur Produksi Hatma. Jadi teman-teman, itulah sedikit profil tentang Mas Jokwis yang akan kita nanti ulik setelah ini ya. Oke, Mas Jokwis. Mas Jokwis ini kan dikenal sebagai pendiri startup ya di Hartman Mechatroniska ya, Mas ya. Hmm. Sebuah perusahaan teknologi robotik. Bagaimana sih Mas awal kecintaannya terhadap dunia robotik ini? Tapi sebelumnya masuk ke situ nih Mas, aku mau nanya nih. Hartman Mechatroniska itu apa sih Mas? Hartman Mechatronics itu ya perusahaan yang saya dirikan sama dua orang teman saya. Bisnisnya tentang robotik, tapi segmentasinya unik. Jadi Hmm, artinya Hartman itu diambil dari nama kakak kelas saya waktu itu. Namanya waktu Hartman, ternyata kapan nih Mas? artinya Waktu waktu kuliah, waktu kuliah. waktu kuliah. Jadi ada kakak kelas namanya Hartman, saya pikir namanya bagus gitu ya. Ternyata Hmm, dicari artinya ternyata laki-laki yang keras, tangguh gitu. Kemudian hmm. kita tambahin mechatronics. Mechatronics kan mechanical dan electronics ya. Jadi memang Hmm. erat kaitannya sama robotik. Itu sih. Oke. Namanya nggak pakai nama Indonesia, karena kalau pakai nama Indonesia nanti perusahaan robotik nggak meyakinkan. Kalau pakai nama lain itu orang lain udah ngeliat apa namanya, namanya udah langsung wah ini perusahaan profesional banget nih ya. Mantap. Ya, Saya menang di juga nama baca lah. nama udah menang di nama dulu ya. Karena saya bacanya juga awalnya ini bacanya apa ini ya? Hartman Mechatroniske. Tapi ternyata emang dari nama itu sebenarnya itu memiliki arti yang sangat kuat ya Mas ya. Jadi sesosok pria yang kuat di bidang Hmm, mekatronik dan mekatronisme ini. Oke Mas, ya. bagaimana sih Mas awalnya dulu itu bisa cinta sama dunia bisnis ini yang Mas geluti saat ini? Dulunya itu apakah dari Nggak. di sini atau gimana? Oh ya. Jadi awalnya sih sebenarnya hobi ya, hobi otak-atik. Hmm, Kemudian merasa saat kuliah tuh praktikumnya sangat sedikit dan ilmunya juga sedikit, jadi nggak akan bisa hmm, tanpa iseng otak-ngatik sendiri. Nah, terus dua teman saya yang lain tuh emang sama hobinya ngotak-ngatik, terus pada akhirnya kita sering nongkrong di bengkel, di kampus, terus ada job masuk waktu itu, job masuk minta buatin suatu produk robot sederhana hmm. gitu, kita buatkan di situ, terus akhirnya terus berkembang, 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 ya sudah.
akhirnya kita resmikan jadi punya badan hukum. Oh, kalau boleh tahu dulu awalnya tuh didiriin tahun berapa sih Mas? Si Didiriin, Hartman Mechatroniska ini. kita terima job pertama tuh 2014 ya, zaman saya baru Mm-mm. lulus kuliah kayaknya. Cuma berdiri jadi badan hukum itu mulai tahun 2017. 2017 ya, jadi sebelumnya 2017. itu udah waktu sebelum dirinya badan hukum tadi, Mas Jopwis ini sebenarnya udah sering nerima job gitu ya, terkait Iya, tentang iya, iya. proyek-proyekan tentang Hartman Mechatroniska ini. Betul. Mas Jopwis mau nanya lagi nih Mas. Lalu bagaimana sih mendapat inspirasi dan keberanian menjalankan bisnisnya? Apalagi yang dijalankan bisnisnya itu bisnis yang unik dan emang jarang diumumkan. Biasanya kalau bisnis Nah, kuliner, bisnis itu ya. ya transportasi kayak gitu. Gimana Mas Jopwis pendapatnya? Ya, sebenarnya sih motivasinya awalnya gini sih, Mas. Motivasinya awalnya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan. Bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain. Terus kita juga pengen sebenarnya karena positioning Hartman ini unik, perusahaan robotik. Jadi kalau kita teman-teman tahu mungkin perusahaan robotik atau otomasi itu banyak kan sebenarnya ya. Yang selevel toko Yokogawa, ABB, yang sudah industrial grade. Cuma kami merasa bahwa ketika kita punya bisnis UMKM yang lingkupnya masih tidak terlalu besar, tapi mau menerapkan teknologi otomasi di industrinya, itu masih kesulitan mencari vendor yang bisa mewujudkan itu. Nah, makanya motivasinya Hartman adalah membantu startup atau usaha-usaha lain yang membutuhkan bantuan teknologi untuk meningkatkan bisnisnya, sehingga mereka bisa scale up dalam skala ekonomi yang lebih tinggi. Itu sih motivasinya. Oke. Jadi sebenarnya perusahaan Mas Jopwis ini sebenarnya untuk secara kelas mungkin bisa ya untuk menyaingi perusahaan-perusahaan besar, tapi untuk secara kuantiti mungkin lebih di bawahnya ya, karena emang pasarannya untuk seperti itu ya Mas Jopwis ya. Ya, jadi kalau secara kerumitan memang yang kita garap tuh biasanya kerumitannya nggak sampai serumit industrial grade. Mungkin kayak line productionnya AHM gitu, nggak sampai segitunya. Kita lebih sederhana dan dalam jumlah yang cukup kecil lah. Oke, jadi jika ada seseorang user yang ingin membuat suatu project, itu kalau di perusahaan yang udah ada namanya besar itu terlalu besar, tapi pengen tetap project itu tetap jalan, makanya solusinya ada di Hartman Mechatronics kayak ini, gitu ya Mas ya. Ya, kira-kira Oke, gitulah. Saya gimana? nggak, saya selalu bilang kalau Oke, ketemu user, kalau gimana? diskusi sama saya, kalau bisa kalau bisa kita bantu diskusi, dapat solusinya, ya ayo kita bantu. Tapi kalau nggak bisa ya maaf gitu ya. Namanya juga startup kan gitu. Berarti emang dari awal itu udah deal-dealan ya, jujur-jujuran ya Mas ya, karena Mas itu Ya, Mas Jopis ini menjual jasa yang itu nantinya akan menjadi sebuah produk gitu ya Mas Jopis ya. ya. Oke, Mas Jopis, awal mula bisnis ini berjalan tentang berjalannya itu tantangannya apa aja sih Mas waktu dulu mendirikan bisnis ini? Kan pasti waktu mendirikan nggak gampang dan pasti ada tantangannya, dan apakah mudah sih Mas untuk mendapatkan seseorang klien atau user gitu? Jadi tantangan dulu awalnya karena saya pendirinya cuma 3 orang yang memang masing-masing bidangnya berbeda gitu ya. Satu orang Mas Faisal tanggung jawabnya desain mechanical, terus Mas Faris tanggung jawabnya di software dan elektronik. Saya di bagian integrasi dan project manajemennya. Cuma waktu itu kita kan sama-sama nggak punya ini ya, sama-sama nggak punya anak buah, sama-sama kerja punya kerjaan utama juga. Jadi Hartman ini kan sebagai kerja sampingan. Yang paling sulit adalah mengatur waktunya sih, mengatur waktunya pada waktu itu. Dan posisinya waktu itu Hartman, ya waktu Hartman di awal dimulai itu posisinya Mas Faisal itu ada di Jepang, Faris itu ada di Salatiga, saya tuh ada di Balikpapan. Jadinya kita beda kota. Nggak Kita cuma beda kota semua.
beda negara juga, jadi nggak masalah sih. Nanti ya biasanya kita meeting jamnya jam-jam setelah selesai jam kantor, kita meeting terkait dengan integrasi. Kalau sudah oke naik produksi, kemudian nanti yang hands on untuk assembly-nya itu ada Mas Faris yang di Salatiga. Kebetulan dulu workshop-nya di Salatiga sebelum pindah ke Jakarta sekarang. Oke, jadi dulu workshopnya ada di Salatiga ya Mas. Mas, tapi kan di beda negara itu sebenarnya untuk jamnya kan juga udah beda Mas. Barat misalkan Mas Aris istirahat di sana kerja, Mas Aris kerja di sana istirahat, itu gimana Mas cara dulu ngaturnya? Ya itu memang tantangannya itu sih Mas. Memang tantangan utamanya masalah jam juga. Jadi ya berkorban jam tidur lah. Untungnya waktu itu masih pada bujangan ya, jadi nggak terlalu diomelin sama siapa banget gitu lah. Oke, oke Mas, mau nanya nih, jasa apa sih Mas yang diberikan startup pada para klien biar lebih detailnya gitu? Tadi kan sudah Bidang tentang jasanya seputar ya. Bidang jasanya robotika, tuh sebenarnya bidang kita jasanya. ya bidang jasanya tuh kita sebenarnya menangani diskusi terkait otomasi di industri yang skalanya skala kecil atau menengah. Terus nanti mulai dari desainnya kita bisa buatkan desain, kemudian kita bisa buatkan juga prototypingnya sampai nanti masuk ke produksi massal. Dan itu juga biasanya artinya dalam satu siklus product development itu kita bisa bantu di situ, meskipun kalau udah masuk ke produksi massal biasanya udah bukan kita lagi, kita hanya supervisi aja, tapi kita lempar ke vendor. Oke, jadi kalau Biasanya itu misalkan sih Mas, jadi memang yang kaitannya sama software development, artificial intelligence, machine learning, headless system, ya kayak gitu-gitulah. oke, jadi Yang memang sebenarnya kaitannya emang erat sama robotics. benar-benar perusahaan Hartman Mekatronika ini kaitannya erat banget ya Mas ya sama seputar dunia robotik itu ya Mas ya. Nah Mas, tadi kan di awal saya menjelaskan bahwa Mas Joko Wisnugroho ini sebagai COO Hartman Mekatronika. COO itu tanggung jawabnya apa sih Mas? Kalau boleh kami tahu semuanya untuk sahabat semua ini. Kayaknya udah unik banget nih Mas. Udah tinggi banget ini Mas Joko. Gimana Mas? Jadi sebenarnya gini Mas, maksudnya setiap orang bisa jadi CEO, bisa jadi COO, modalnya nggak nyampe 10 juta, tinggal bikin PT atau bikin CV aja, terus menjadikan dirinya sendiri jadi CEO atau COO gitu kan ya. Cuma kan ini kita bicaranya bukan pada jabatannya, tapi pada apa yang kita kerjakan. Kalau Hartman sejauh ini semenjak berubah jadi badan hukum, saya jadi COO, itu kerjaan saya utamanya tuh operasi perusahaan ya, dengan jumlah karyawan sampai sekarang sekitar 9 orang karyawan kami yang kerja di Hartman. Itu kita atur untuk operasionalnya, kemudian saya juga yang jadi mengintegrasikan desain antara tiap disiplin ya, mechanical, software, sampai ke electronics. Kita biasanya saya yang jadi wasitnya, jadi koordinatornya untuk integrasi tiap disiplin. Sama saya juga ngurusin masalah keuangan juga, pricing atau ngasih harga lah. Gitu. Jadi emang tugas dari Mas Jokis ini banyak banget ya, juga ngurusin keuangan, ngurusin marketing tadi juga ya Mas Jokis ya. Mas Jokis, terkait dengan marketing, gimana sih Mas Jokis itu cara mempromosikannya? Kalau dari Mas Jokis itu sendiri biar bisa berjalan dari awal 2015 sampai sekarang ini, dan dari awal 3 orang jadi 9 orang. Pasti kan itu load-nya udah lebih besar sehingga ngeload karyawan lagi gitu. Gimana Mas Jokis? Ya, jadi sebenarnya dari 3 orang jadi 9 orang itu marketingnya hampir nggak ada Mas, bisa dibilang dari 2015 mulai kerja sampai 2017 jadi malah nggak ada Mas, gitu gimana? Nggak ada, kita nggak punya marketing, sampai sekarang juga kita nggak punya tim marketing gitu ya. Jadi caranya kita marketing pada waktu itu karena perusahaan kecil, kita hanya fokus pada produk, kita hanya fokus pada development, jadi marketingnya itu kita selalu berupaya menambahkan satu fitur tambahan yang tidak diekspektasi oleh klien. Jadi misal bikin satu robot,
dia cuman ekspektasinya fiturnya A, B, C, tapi ternyata setelah jadi kita tambahkan jadi ada fitur D gitu. Nah itu biasanya dia Tapi akan sangat happy, sangat merasa senang, terus akhirnya ya hmm, secara nggak langsung mempromosikan ke orang lain gitu. oke, jadi misalkan kliennya itu tadi kan pesan A tambah B sama B, tapi Mas Jacques ini memberikan ABC gitu ya Mas ya. Nah tapi itu biayanya sama Ya, kan Mas ya. ya? Ntar biayanya Ya, tambah lagi. biayanya sama lah. Biayanya sama lah, ngurangin keuntungan sedikit nggak apa-apa. Yang penting dari omongan ke omongan itu biar selalu berjalan terus ya Mas ya bisnisnya ya. Iya. Oke, Mas Yopi sebelum kita lanjut pertanyaan, ini ada pertanyaan nih Mas Hmm. dari Mbak Caca underscore Baharia Rohman 15. Hmm. Menurut kakak Hmm. sendiri sebenarnya robot itu penting nggak? Apalagi sekarang banyak tenaga robot yang menggantikan tenaga manusia dan jadi banyak Hmm. pengangguran. Menurut pandangan Mas Jokis itu gimana sih terkait dengan Oh ya, oke. banyaknya robot-robot Ini itu? ya, ini memang jadi banyak ini ya, jadi banyak polemik ya antara orang yang menilai Betul. bahwa robot itu menggantikan tenaga manusia, Mm-mm. robot itu mengurangi jumlah tenaga kerja atau persaingan kerja sesama manusia gitu kan. Cuma kalau dari saya memandangnya gini sih, saya Gimana kalau mandangnya sudut pandang? robot itu secanggih apapun tidak akan bisa sepintar manusia. Nah, Oke. dengan zaman robot yang makin berkembang, yang makin dekat dengan kehidupan manusia, seharusnya itu menjadikan tingkat kualitas kehidupan manusianya jadi lebih baik. Coba deh Mm-mm. bayangin kalau kasir kasir tol tuh masih ada gitu ya. Kalau kasir tol masih ada, coba deh dibayangin itu Macet banget ya. kerjanya capek banget gak sih? Capek Tiap banget ya. hari kerjaannya Numpang-numpang gitu ya. berulang, ya tiap hari kerjaannya berulang, ngasih duit, ngambil kartu, ngasih kembalian segala macam. Eh, Begitu berulang-ulang selama 5 atau 6 tahun. Jadi sebenarnya capek. Halo, Mas Jokis. meningkatkan ini sih, meningkatkan kualitas hidup manusianya. Artinya kalau udah diisi sama robot ya manusianya bisa kerja yang lebih baik dari itu. Oke, jadi sebenarnya itu robot itu bukan menggantikan, cuma Bukan memudahkan menggantikan. ya sebenarnya ya, memudahkan Memudahkan, pekerjaan betul. dari seseorang itu ya, dan seseorang itu harusnya ketika pekerjaan itu sudah diganti dengan robot itu, mereka mencari yang lebih dari yang apa yang bisa dilakukan oleh robot itu ya Mas Jokis, betul gitu Mas Ya, Jokis? meningkatkan kualitas hidup manusia gitu ya, harusnya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Avan.Himawan. Mas, mencari Wah, komponen untuk pembuatan robot, apakah harus komponen itu impor atau di lokal pun banyak mas sebenarnya? ya jadi kan kalau robot itu secara ini apa ya? Kalau kita bagi secara bagian besarnya kan ada elektronik berupa sensor, kemudian Hmm. ada mechanical strukturnya, kemudian ada softwarenya. Kalau software sama Software sama mechanical itu sudah rata-rata diproduksi di Indonesia sih ya. Banyak sumbernya Udah di banyak ya. Indonesia. Cuma kalau untuk sensor, beberapa jenis sensor yang sifatnya special sensor itu biasanya kita memang Hmm. masih Jadi impor dan itu jadi untuk salah satu kebutuhan kesulitan sih. untuk kebutuhan part dari Mas Jokowi ini sebenarnya salah satunya komponennya itu adalah sensor-sensor ya Mas ya yang masih belum Ya, tersedia di Indonesia sehingga betul. dari perusahaan Mas Jokowi ini melakukan impor ya gitu ya Mas ya. Iya, masih ada Oke, beberapa Mas. sensor yang harus impor sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari @185 Bagas 01. Kak, mau nanya dong, modal awal dari mana ya? Itu. Kemudian kan kalau Ini buka ya, jasa oke. gini pasti lumayan besar nih buat beli software dan perangkat Oke. lainnya yang mendukung. Nah, itu gimana Mas? Iya, iya, Siapa iya. tahu nih ada Mas Bagas ini sebenarnya pengen buat nih. Siapa tahu ada triknya gimana. Jadi kalau di sini ada teman saya nih, Mas Faris sama Mas Faisal yang ikutan nonton. Jadi bisa dibilang modalnya Halo. bikin Hartman ini nol, Mas. Jadi bisa dibilang modalnya nol karena memang yang dikumpulkan pertama itu adalah kemauan sama pengetahuan.
Jadi kita coba mulai, jadi modalnya adalah ya 3 orang ini modalnya. Modalnya 3 orang ini dengan kemampuannya masing-masing, kemudian kita dapat pekerjaan, yang keuntungannya nggak kita puter gitu ya, terus kita pakai lagi untuk pengembangan gitu ya. Jadi memang keuntungan dari proyek-proyek sebelumnya tuh banyak yang kita investasikan untuk pengembangan si Hartman ini sendiri. Jadi kalau ditanya modal awalnya apa, ya orangnya gitu modalnya. Nggak ada modal lain. Karena produksi juga kita kasih ke vendor gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya modalnya itu dari 3 orang super itu ya yang ada di Hartman Mechatronics ini ya, yang dia mencetus sebuah ide, mengkonsepkan, kemudian nanti dibungkusnya itu melalui vendor itu ya Mas ya, waktu dulu awal-awalnya ya. Ya, karena Hartman itu bisnisnya bukan produksinya. Hartman itu bisnisnya adalah desain dan konseptualnya. Tapi kalau untuk produksi sendiri bisa nggak sih Mas sebenarnya? Produksi sendiri kita terbatas sih. Kita hanya terbatas pada mungkin kita punya 3D printing, software kita produksi sendiri ya, karena software kan modalnya cuma laptop sama begadang. Jadi udah produksi sendiri. Sampai malam-malam kalau ngerjain begadang softwarean gitu ya Mas Jokis ya. Iya. Oke Mas Jokis, ini saya lanjut lagi ya Mas ya. Pernah nggak sih Mas merasa down menjalankan bisnis ini, dan bagaimana cara bangkitnya? Karena bisnis Mas Jokis ini kan unik kan, dan memang pasti orang menjalankan yang belum jalan aja pasti udah bilang bisnis ini berat gitu. Oh, dari Mas Jokis gimana Mas Jokis? Iya, jadi kita pernah sampai titik nadirnya Hartman, yaitu tahun 2018 kayaknya, seingat saya. Itu pernah kita dapat project waktu workshopnya masih di Salatiga. Titik nadirnya adalah kita sudah best effort, sudah begadangnya luar biasa, banyak troubleshooting, banyak troubleshootingnya sulit dipecahkan gitu ya, menguras tenaga, menguras mental. Sampai waktu itu saya masih kerja di Balikpapan, saya harus datang ke Salatiga untuk bantuin assembly karena deadline dari projectnya sudah mepet. Bela-belain. Jadi setelah dibela-belain, untungnya bukan 1 juta, nilainya ratusan juta gitu. Jadinya ya udah merasa tidak balik modal dan capek doang gitu ya, terus akhirnya di situ mulai lanjut nggak nih, ya udah break dulu deh. Tapi sebenarnya kalau dari kesimpulannya tadi, permasalahan itu menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga ya Mas ya, sehingga Mas Jokis itu kedepannya lebih terinci gitu perhitungannya sebelum menjalankan proyek itu. Iya, jadi memang itu jadi pelajaran ya buat kami. Jadi kami dalam menghitung, waktu itu kami akui kami salah hitung harga gitu ya. Jadi untungnya tidak sesuai dengan target, dan akhirnya malah dengan effort yang luar biasa, tapi untungnya hampir nggak ada. Jadinya ya udah, jadi cukup inilah. Jadi pelajaran lah bahwa sekarang memang kalau membuat analisa jadi harus lebih detail gitu ya. Oke, jadi sekarang kalau misalkan harga nggak cocok, nggak mau gitu ya Mas ya. Harus harga yang cocok berarti. Udah jual mahal. Iyalah, harus cocok lah. Oke Mas Jokis, mimpi ke depan dari Mas Jokis itu apa sih di seputar dunia teknologi robotik ini ke depannya? Mimpi ke depannya ya, mimpi ke depannya sebenarnya mimpinya ada 2 Mas Hartman itu secara garis besar. Jadi yang pertama, kami dengan positioning yang unik gitu ya, yang memang perusahaan otomasi yang tidak terlalu besar, karena yang sudah besar sudah banyak yang industrial grade, yang levelnya untuk mass production barang retail yang besar gitu. Kami ini menyasarnya sebenarnya kami bisa membantu startup lain yang skalanya masih mikro ataupun kecil untuk bisa scale up bisnisnya mereka dengan sentuhan teknologi. Kalau memang ada yang bisa sentuhan teknologi yang bisa masuk ke startup mereka sehingga skala ekonominya bisa jadi lebih besar, kami akan sangat senang, karena itu menurut kami akan berdampak pada ekonomi secara besarnya gitu, secara makronya. Nah, yang kedua sebenarnya harapan kami
Hartman itu jadi tempat belajar sih buat para engineer-engineernya, karena kami banyak rekrut itu fresh graduate ya. Karena banyak rekrut fresh graduate, kami harapnya mereka happy kerja di sini, mereka merasa bisa bisa terfasilitasi untuk pengembangan diri mereka. Oke, jadi sebenarnya cita-citanya Mas dari tim dari Hartman Mechatronics ini menciptakan bukan menciptakan, bekerja sama dengan startup yang kelasnya itu masih mikro ataupun yang kecil tadi, sehingga bisa lebih berkembang ya Mas ya ke depannya ya gitu ya Mas Joklis. Iya betul. Cita-citanya itu memuliakan orang banget Mas Joklis. Amin. Ajakin saya dong Mas. Aduh, banyak belajar nanti sama Joklis ini kalau mulai terjun ke mekatronik. Oke, Mas Joklis, ini untuk pesan untuk generasi muda yang memiliki keterminatan terhadap dunia robotik. Bagaimana sih agar minat ini bisa diolah menjadi bentuk kontribusi untuk generasi muda untuk bangsa gitu. Kontribusi generasi muda untuk bangsa. Gimana Mas Joklis? Ya. Jadi sebenarnya nggak harus robotics ya, karena masih muda, biasanya masih SMK atau masih SMA gitu ya, nggak usah langsung robotics, tapi sambil ngobrol, sambil ketemu orang, sambil banyak belajar, banyak baca, kita harus tahu skill set apa sih yang sebenarnya kita minati dan nanti ke depannya mau kita tekunin gitu. Jadi kalau saya tuh menilainya, saya ini sedang mentransformasi diri saya menjadi T-shaped man gitu ya, manusia bentuk T. Jadi kalau bentuk T itu yang garis horizontalnya tuh pengetahuan umum yang general. Jadi ngomong apa aja kalau bisa tahu, update isunya, perkembangan teknologinya tahu, tapi dangkal aja, mungkin permukaan aja, tapi harus ada satu hal yang menonjol yang menjadikan bahwa kita ahli di bidang itu gitu. Jadi nggak harus robotik, apapun bidangnya silakan direnungi dulu. Nanti sampai tahapnya kalau orang ngomong masalah bidang itu, terus merujuknya ke nama kita sebagai ahlinya. Gitu. Oh, jadi sebenarnya itu seseorang nggak harus ahli di segala semuanya ya Mas ya. Ntar jadi Nggak harus. Nanti kalau ahli semuanya, nanti yang ahli benerannya kerja apa nanti? Oh, jadi nggak kasih cek yang lain malah. Oke. Janganlah. Jadi lebih baik tahu kita mendalami sesuatu yang kita suka, yang kita hobikan, itu yang nantinya akan menjadi sebuah keunggulan buat kita yang bisa menjual diri kita tuh Mas sebenarnya ya. Oke. Nah, Mas Joklis ini kan udah sukses gitu ya, keren. Apalagi Mas Joklis ini lulusan kampus terbaik yaitu di ITB dan di UI. Gimana sih Mas bisa jadi spinter ini? Minder saya. Enggak. Sebenarnya saya nggak pinter lah. Kalau teman-teman S1 saya yang nonton nih tahu nih, mungkin saya S1 terseok-seok nih. Jadi mungkin bukan pinter, tapi saya baru ketemu enaknya belajar gitu ya. Jadi baru ketemu nikmatnya belajar, terus pada akhirnya baru mulai belajar, mulai menekuni bidang, mulai tahu arahnya mau kemana tuh baru-baru sekarang aja gitu. Jadi baru-baru nemuin waktu kuliah itu ada sesuatu yang menarik buat Mas Joklis itu, sehingga Mas Joklis itu sangat benar-benar bersungguh-sungguh gitu ya untuk menekuninya gitu ya Mas Joklis. Jadi baru ketemu enaknya belajar gitu. Oke, tadi Mas Joklis kan ada teman-temannya. Boleh dong teman-temannya ada yang tanya di sini terkait dengan Mas Joklis biar kita nanti bisa tanyakan pada sesi selanjutnya. Oke, Mas Joklis, jadi menjadi engineer itu emang cita-cita dari kecil atau enggak sih Mas? Sebenarnya kalau cita-citanya siapa tahu dulu jadi pembalap gitu, jadi saingannya Rossi itu gimana? Atau Marquez? Enggak. Cita-citanya dulu waktu kecil nggak punya cita-cita Mas kayaknya, karena bisa dipastikan jawaban ditanya cita-citanya jadi apa itu kan formalitas saja menjawab pertanyaan itu ya. Jadi bisa berubah-berubah, sekarang jadi apa, besok jadi apa. Tapi mulai SMP, kemudian SMA, mulai melihat diri sendiri, karena saya waktu pilih kuliah ikut ujian
kampus milik kedokteran nggak masuk-masuk karena kayaknya bukan ahlinya di situ. Tapi setelah dipikir-pikir, saya kan paling kuat di fisika. Ya udah, kita coba aja jadi engineer gitu. Itu baru pas mulai sukanya itu dari awalnya dari suka fisika tuh ya mas sebelumnya ya. Ya, Bisa ya, jadi engineer. menyadari lah lebih senang fisika daripada yang lain. Oke. Nah, kalau tadi suka dengan fisika, sekarang suka dukanya mas menjadi seorang engineer. Nah, pasti Suka kan dukanya jadi engineer ya. mm-mm. Kalau sukanya banyak lah ya. Maksudnya sukanya nggak usah diceritain, saya ceritain dukanya aja. Menurut saya dukanya tuh ada dua. Gimana Karena mas kalau coba sukanya jelasin. banyak lah, pasti kan apa paling nggak punya foto pakai helm proyek terus jadi kelihatan keren, itu udah salah satu sukanya. Jadi idaman Cuma mertua kalau itu. dukanya tuh ada dua hal sih kalau dukanya yang Ah, saya garis bawahi ya. Jadi pertama itu eh, istilah di dalam bahasa tuh cuman ada kesalahan teknis. Jadi mm-mm. kita sering banget dengar istilah kesalahan teknis sehingga ya kalau ada kegagalan apapun, kereta terlambat, kemudian pesawat Mm. jatuh, kemudian apapun lah masalahnya, paling gampang orang bilang kesalahan teknis yang merujuk Aman bahwa itu udah ya. menjadi kesalahan engineer gitu ya. Padahal belum tentu, bisa aja Betul. jadi kesalahan sales, bisa jadi kesalahan Hmm. perhitungan ekonomi dan lain-lain. Cuman kan cuma ada Mm-mm. istilah kesalahan teknis. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke. ini yang paling biasanya dirasain sama teman-teman desainer ya. Itu Mm-mm. Mas Faisal nih yang biasanya penuh emosional, kita bikin desain dari kemauan user kayak apa, kita bikin desainnya Betul. susah sampai jadi barangnya, kemudian kita produksi barangnya jadi, terus usernya bilang gini, oh gini doang gitu kan. Wah, Nah gimana tuh itu mas? Kalau rasanya udah itu gitu. kayak rasanya tuh kayak nggak gini doang mas gitu. Ini kita nih Ah, begadang-begadang mencari ide, itu kan itu bisa susah bilang banget gini itu. doang kan karena udah ngeliat barangnya kan gitu. Coba sebelumnya Hmm. kan nggak kebayang juga bakal kayak gimana. Ya Itu sih benar mas, juga sih mas kalau dukanya itu mas. misalkan dia bilang ini doang, kenapa nggak dari awal dia buat sendiri ya? Kalau emang Iya, produknya kayak gitu yang sesuai ekspektasi betul tadi betul. ya. Iya, memang yang Sebenarnya mahal ada idenya sih. unik-unik ya mas sebenarnya dari user-user yang mas Cekwis ini temui Hmm, sebenarnya. betul Oke, betul. Mas Cekwis, sebelum kita lanjut pertanyaan ini, ada pertanyaan lagi nih Mas dari Matkom 13. Project yang paling berkesan dan diceritain Mas Cekwis. Kayaknya ini Mas Cekwis ini udah ketawa ini kenal pasti. Ini yang nanya ini mas, CEO-nya Hartman itu Mas Faisal itu. Oh, halo Ya, Mas jadi proyek yang Faisal. paling ini dia mau ngeledek ini karena proyek yang paling berkesan itu yang saya ceritain tadi yang cuman proyek dari Hmm. ratusan juta cuma untung 1 juta tadi, dan itu effortnya luar biasa. Mas Faisalnya lagi di Jepang pada waktu itu, jadi dia nggak ikutan hiruk pikuk di sini, dia cuman ketawa-tawa doang. Itu Ketawa dari proyeknya sana. bikin bikin robot penjinak bom untuk Gegana Oh, Jawa Tengah. hmm. Jadi Itu sebenarnya proyek yang project nggak itu, terlupakan lah itu. Dan tapi kan katanya di kalau mau itu banyak diulang, mau diulang pelajaran. nggak? Gimana? Mau diulang mau? Sebenarnya proyek proyek itu menjadi proyek yang banyak banget Mas Jokwis ini jadikan pembelajaran ya sebenarnya Mas Jokwis ya. Ya, ya Oke, betul itu banyak pembelajaran. oke Mas Jokwis kan selain tadi kerja dan juga punya sampingan ya di Hartman, tapi Mas Jokwis Hmm. itu suka menulis jurnal internasional tentang engineering. Apa sih Mas motivasinya? Apalagi Mas Jokwis tadi udah ngatur waktu aja susah, apalagi disambi menulis yang itu juga butuh waktu yang sebenarnya nggak dikit gitu. Gimana Mas Jokwis? Hmm. Motivasinya jalan-jalan ke luar negeri gratis, Mas. Karena biasanya dari Wah, nulis jurnal, diundang mm, simposium, kemudian kita dibiayain untuk ke luar negeri untuk presentasi penelitian kita gitu kan. Jadi kalau bisa mm, dibilang 80% perjalanan saya ke luar negeri itu dibiayai sama penulisan jurnal atau lomba. uh, dua puluh lomba-lomba persennya itu ya. dipaksa sama istri. Nah, Wah, tetap turutin Mas kalau dipakai sama istri gitu. Paling jauh nih kalau untuk nulis tadi di mana Mas kalau boleh tahu? Paling jauh terkait yang penulisan kalau yang sama istri mah kemana-mana paling hmm. jauh lah pasti ya.
paling jauh Kalian saya ikut kayak nulis. kalau nulis menurut saya paling jauh dan orang jarang banget ke negara ini itu North Mariana Island sih. Negara bagiannya USA yang ada di tengah Samudra Pasifik. Saya pernah presentasi paper di sana. Di namanya Itu Saipan. Nggak pernah dengar kan? Saipan. Nggak Nah, ada. Itu mantap banget, berarti udah kerja, punya sampingan yang bukan sampingan yang kecil, masih suka hobi nulis ya, yang hadiahnya itu juga membuat Mas Jokwis ini ke luar negeri ya sebenarnya ya. Mantap, mantap. Mas, mau nanya nih Mas, pesan buat anak SMK atau yang sederajat itu yang cita-cita menjadi engineer sukses dan kontributif, itu apa Mas pesannya? sorry Mas, putus-putus. Gimana? Oke, pesan buat anak SMA, SLTA sederajat ya Mas yang bercita-cita menjadi engineer sukses dan kontributif bagi Indonesia. Eh, Sebenarnya sih gini ya, kalau masih SMA, masih SMK kan biasanya badannya masih ramping-ramping gitu ya, belum punya masalah Nah, obesitas, belum punya masalah berat badan, belum betul. punya masalah sakit pinggang. Jadi kalau saya ngerasa tiap orang tuh punya 24 jam yang sama, tinggal penggunaannya seperti apa. Jadi tiga Mm-mm. 24 jam itu bisa dibagi 3 kegiatan, bisa dipakai untuk tidur, bisa dipakai Mm-mm. untuk sosial dan beribadah, dan bisa juga dipakai untuk tadi belajar. Dan sayangnya kita cuma bisa milih 2 di antara 3 itu yang paling dominan. Jadi kalau saya saranin Mm-mm. buat anak-anak muda yang masih cari-cari passion, ya pilihlah banyak belajar, pilihlah banyak bermain dan banyak beribadah, kurangi tidur karena masih muda juga kan. Jadi dengan meningkatkan frekuensi belajar dan bermain itu pasti nanti jadi akan kombinasi yang pas ya karena temennya banyak, kemudian pengetahuannya juga cukup luas. Oke, jadi emang kalau untuk masih muda itu jangan kurangi mager ya Mas ya, bahasa kekiniannya Ya, sekarang kurang ya. mager. Karena sebenarnya kalau kita mendapatkan ilmu itu nggak harus belajar ya, kita bisa jadi mendapatkan ilmu dari teman dari A, teman B yang sebenarnya itu di luar ekspektasi kita ya Mas ya sebenarnya ya. Ya, betul. Oke, Mas, Mas Jopus ini kan alumni AHMBS 2008. Mindset apa sih Nah, Mas yang berubah setelah Mas Jopus ini mengikuti AHMBS ini? mindsetnya ini sebenarnya yang saya dapat dari ikut HMBS adalah jangan pernah berhenti belajar ya. Karena Hmm, waktu itu saya ngerasa waktu ini kan HMBS kan disuruh nulis makalah ilmiah gitu ya. makalah Saya karya waktu tulis nulis itu. itu karya Hmm. tulis. Waktu saya nulis itu saya berasa paling pinter lah, keren Oh. gitu tulisan saya pokoknya paling keren dan saya pasti akan menang gitu kan. Ternyata pas ketemu juri kita melempem dan di situ sebenarnya saya tahu Kucep. jadi sebenarnya saya tuh tidak sepintar dan tidak sejago itu gitu ya. Jadi memang harus banyak belajar. Terus ketemu dosen saya dulu sempat bilang waktu kuliah di ITB, Hmm. semakin belajar kita semakin tahu bahwa kita tidak tahu. Jadi sebenarnya Oke. semakin banyak belajar itu semakin semakin tahu bahwa kita tuh banyak nggak taunya gitu. Jadi orang-orang yang Oke, sudah jadi merasa banyak tahu, ya itulah uh, waktunya kita harus mulai belajar lagi. Nah dari situ jadi saya Mas, mulai mulai dapat pola critical thinking gitu ya, mulai cara berpikir ilmiah, kemudian saya merasa kok kemarin kerasa jago banget tiba-tiba dibanting sama juri ditanya terus nggak ngerti gitu kan. Ya kucep. udah dari situ akhirnya sadar bahwa belajar tuh harusnya tidak boleh berhenti. Ketika kita merasa banyak tahu ya segeralah belajar lagi Betul. supaya ketemu kita nggak taunya apa. Oke, betul. Jadi emang kita udah merasa kita itu paling bagus, paling udah menyiapkan paling sempurna, tapi kan kita nggak tahu Hmm. nih apa yang disiapkan, apa senjatanya Dewan Juri ya Mas waktu-waktu itu ya. Dan itu jadi mental banget ya sebenarnya ya. Iya betul mas. Oke, Mas, apakah ada elemen pengalaman dari AHMBS yang mungkin menjadi inspirasi positif yang sampai saat ini Mas Jokowi bisa rasakan, Mas? Pengalaman dari HMBS ya. Ya itu tadi Ah, sih. Jadi emang kita nggak bisa apa ya. Kadang-kadang kita tuh jadi apa ya, jadi
macan di kandang sendiri gitu, tapi ketika dilepas ke kandang orang ternyata ya HMBS kan juga bertingkat ya, mulai dari regional Betul. atau dealer, kemudian masuk ke Heeh. nasional gitu. Saya ngalamin itu sih di sampai dunia sekarang nulis jurnal, nulis paper juga kan kita akhirnya berhadapan dengan dunia internasional kan. Dan ternyata banyak orang yang mungkin lebih pintar, mungkin lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadi pada dasarnya ya yang kita dapat pada waktu itu saya benar-benar dibanting sih bahwa sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi yang awalnya kita Sampai merasa sekarang udah juga makanya masih mencari tahu. karena kalau udah mau merasa tanding, wah aku udah paling jago ini, aku yakin Iya. akan menang. Tapi ternyata pasti di atasnya itu masih ada ya, masih sebenarnya yang lebih dari kita, Iya. dan kita harus menyikapinya dengan kita nggak boleh berpuas diri, apalagi kita sampai tanda kutip bahasa itunya sok tahu, itu yang paling bahaya ya mas Betul, sebenarnya betul. ya. Betul. Kalau cuma ngeklaim kayak Oke. gitu, saya bisa ngeklaim jadi juara Olimpiade Fisika tingkat keluarga lah. Saya paling jago lah. Di Paling antara jago. bapak saya, ibu saya, saya. Paling jago. Oke oke mas Yokwis. Oke Mas Yokwis, ini saat ini kan AHMS sudah masuk tahap seleksi daerah ya, atau seleksi main dealer. Jadi sebentar lagi udah mau masuki tahap kedua, sebelum tahap nasional itu ada tahap regional gitu Mas Yokwis. Uh, Selanjutnya, ayo terus dukung para peserta dari sekolah ini. Mungkin dari sini ada sahabat-sahabat semua yang temennya itu menjadi perwakilan dari peserta AMBS, itu didukung sampai nanti prosesnya di akhir AMBS ya. Kalau dari Mas Jogis ini, pesannya untuk peserta AMBS itu apa sih Mas Jogis? Ya, pesannya untuk peserta HMBS, selamat belajar, selamat berlomba, harus terus memperpintar atau mengasah diri, manfaatkan hubungan ini, manfaatkan relasi dalam lomba itu. Karena kan kalian akan ketemu lah sama siswa-siswa berprestasi dari berbagai macam SMA se-Indonesia ya. Betul. Jadi manfaatkan relasi itu yang nantinya akan berguna untuk mendukung karir atau masa depan kalian gitu. Karena nggak tahu Itu ya, aja nanti ke Mas. depannya teman-teman dari mereka ini ada yang bisa jadi membantu relasi pengembangan dari bisnisnya gitu ya Mas Jokis ya. Betul. Ini banyak Oke, pertanyaannya ya Mas ya, saya scroll ke atas ya. tapi mohon maaf nih untuk sahabat semuanya, kita masih belum bisa jawab semuanya, dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh nggak nih Mas DM dari Mas Jokis sendiri, langsung DM nih Eh, sahabat semuanya. oh iya iya. Boleh aja, apalagi kalau mau ngasih Nanti proyek, boleh. Oke, nanti sahabat semuanya yang ingin tanya, yang belum kita kesempatan jawab pada season ini, nanti bisa langsung DM Mas Jokwis ya. IG-nya ada di @jokwis ya Mas ya. Ya, Oke. Mas Jokwis, nggak kerasa nih Mas, kita udah 45 menit lebih, sekarang udah 48 menit kita bersama. Yang telah Terima kasih Mas Jokwis yang telah menjadi sahabat ngobras kita di kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk sahabat semuanya, dan pastinya menginspirasi untuk sahabat semuanya. Oke, jadi Mas Jokwis, kalau kita ini kan nanti ada yang tanya-tanya penanya favorit, tadi di awal sudah jelaskan nantinya akan ada pengumuman ya. Pengumumannya itu dipastikan teman-teman itu untuk follow Instagram Sahabat Satu Hati ya. Jadi sebelum teman-teman itu tanya, pastikan dulu follow, karena kita akan memverifikasikan nanti itu teman sahabat ini yang tanya favorit itu udah follow belum sih gitu. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, dan sampai jumpa di podcast ngobras kita di Kamis minggu selanjutnya. Oke, makasih banyak ya Mas Jokwis sudah menginspirasi ya, sahabat makasih, makasih. semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat semuanya. Terima kasih Mas Jokwis, Amin. salam satu hati. Terima kasih, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, makasih.